warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septi Yulianingrum dengan NIM 221F10031 dari Prodi PLB. Nama panggilan saya Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah sosial pemulung dan anak jalanan guna memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan masalah sosial. Baiklah, mari kita bahas materi tersebut. Apakah teman-teman tahu apa sih definisi masalah sosial pemulung dan anak jalanan? Ya, isu sosial merupakan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat yang melibatkan ketidakadilan, ketimpangan, pertentangan, atau permasalahan lain yang mempengaruhi kesejahteraan serta kualitas hidup individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Isu sosial dapat berbeda-beda, mulai dari skala lokal hingga global dan berkaitan dengan beragam aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Contoh-contoh umum dari isu sosial yang terjadi di banyak negara termasuk kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi rasial, intoleransi agama, masalah kesehatan, dan perubahan iklim, serta penyalahgunaan narkoba. Isu-isu sosial ini dapat berdampak pada kualitas hidup individu, kelompok, serta masyarakat secara keseluruhan. Masalah sosial mengacu pada situasi yang merugikan masyarakat secara menyeluruh, baik dari perspektif ekonomi, politik, budaya, maupun lingkungan, dan membutuhkan solusi untuk ditangani. Isu-isu sosial dapat beragam, termasuk kemiskinan, ketimpangan sosial, diskriminasi pangan, pengangguran, kriminalitas, perjudian, penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, serta masalah lingkungan seperti polusi udara, air, dan tanah. Masalah sosial ini sering melibatkan banyak pihak dan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial untuk mencari solusinya. Apa sih pemulung itu? Nah, pemulung adalah orang yang mencari barang bekas atau sampah untuk dijual atau didaur ulang. Mereka biasanya mencari barang di berbagai tempat seperti di sampah rumah tangga, tempat pembuangan sampah, atau di jalan-jalan terdekat. Nah, di sisi lain, anak jalanan adalah anak yang tinggal dan bekerja di jalanan tanpa pengawasan orang tua. Mereka sering mencari uang dengan cara mengemis, menjual barang, atau terlibat dalam aktivitas ilegal seperti pencurian. Kehidupan anak jalanan seringkali sulit dan mereka sering menjadi korban kekerasan atau pelecehan. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik,
anak jalanan membutuhkan perhatian dan juga bantuan. Adapun undang-undang yang mengatur anak jalanan dapat berbeda di setiap negara dan yurisdiksi. Namun, umumnya undang-undang tersebut mencakup hal-hal seperti perlindungan anak jalanan yang menetapkan perlindungan bagi anak-anak yang hidup di jalanan, termasuk hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi, larangan diskriminasi yang mencegah diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap anak jalanan berdasarkan status mereka. Adapun juga pengasuhan dan perawatan yang menetapkan tanggung jawab orang tua, wali, dan juga pemerintah dalam memberikan pengasuhan dan perawatan yang memadai bagi anak jalanan. Adapun juga pendidikan yang menjamin akses anak jalanan ke pendidikan berkualitas, baik formal maupun non-formal. Larangan kerja anak yang melarang anak jalanan bekerja, terutama dalam kondisi yang tidak aman ataupun tidak layak. Penanganan hukum anak jalanan yang mengatur tindakan hukum terhadap anak jalanan yang melakukan pelanggaran, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Perlu diingat bahwa undang-undang mengenai anak jalanan berbeda di setiap negara dan dapat mengalami perubahan. Tujuan utamanya adalah melindungi dan memajukan hak-hak anak jalanan agar mereka dapat hidup dengan layak dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Lalu, yang kedua ada faktor penyebab masalah sosial, pemulung, dan anak jalanan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab pemulung dan anak jalanan meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini menyebabkan banyak pemulung dan anak jalanan berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, mereka terpaksa mencari mata pencarian dengan menjadi pemulung atau hidup sebagai anak jalanan. Yang kedua, ada pun juga keterbatasan akses pendidikan juga menjadi faktor penting. Banyak anak dari keluarga miskin tidak dapat mengakses pendidikan yang memadai, sehingga mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan terpaksa mencari penghasilan sebagai pemulung atau anak jalanan. Yang ketiga ada konflik keluarga, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau kehilangan salah satu orang tua dapat menyebabkan anak-anak terlantar dan memaksa mereka untuk hidup sebagai anak jalanan. Yang keempat, ada keterbatasan peluang pekerjaan di beberapa daerah. Juga berkontribusi. Ketika lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas, orang cenderung mencari pekerjaan apapun, termasuk menjadi pemulung. Yang kelima, ada pengaruh lingkungan, juga memainkan peran penting. Nah, beberapa pemulung dan anak jalanan hidup di lingkungan yang tidak kondusif, seperti daerah terpencil atau terdampak bencana alam. Yang terakhir ada
Penyalahgunaan narkoba merupakan faktor tambahan. Beberapa pemulung dan anak jalanan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba yang memperburuk kondisi hidup mereka dan membuat mereka sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan kehidupan jalanan. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu memasuki karakteristik pemulung dan anak jalanan. Pemulung dan anak jalanan adalah dua kelompok yang berbeda, tetapi seringkali memiliki beberapa karakteristik yang serupa karena keduanya mengalami kemiskinan dan ketidakstabilan sosial ekonomi. Karakteristik umum pemulung meliputi pekerjaan yang tidak tetap dan tanpa jaminan sosial, pendapatan yang rendah, dan juga hidup di lingkungan yang kurang sehat, seperti di sekitar tempat pembuangan sampah, dan juga resiko kesehatan yang tinggi dan keterbatasan akses ke layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan juga keamanan sosial. Sementara itu, karakteristik umum anak jalanan meliputi ketidakstabilan tempat tinggal, keterbatasan akses ke layanan publik, dan risiko tinggi terhadap eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, dan perdagangan manusia, risiko kesehatan yang tinggi, serta ketiadaan dukungan keluarga yang memadai. Meskipun ada perbedaan antara kedua kelompok tersebut, mereka berbagi kesamaan dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang serupa. Pembahasan yang keempat yaitu upaya pencegahan terjadinya masalah sosial, pemulung dan anak jalanan. Pencegahan terjadinya pemulung dan anak jalanan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu pendidikan, merupakan langkah penting dalam pencegahan pemulung dan anak jalanan. Memberikan pendidikan yang cukup kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran mereka. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, program penanganan sampah yang baik dan teratur perlu juga diterapkan oleh pemerintah. Dengan memiliki program penanganan sampah yang efektif seperti pengelolaan sampah yang teratur dan sistematis dapat mencegah tumpukan sampah di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Hal ini juga dapat mengurangi kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi pemulung karena sampah akan dikelola dengan lebih baik. Bantuan sosial juga memiliki peran penting dalam mencegah anak-anak menjadi anak jalanan atau pemulung. Memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Dengan adanya bantuan sosial, keluarga tidak akan terpaksa memaksa anak-anak mereka untuk mencari nafkah di jalanan atau menjadi pemulung.
Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga merupakan langkah yang efektif dalam mencegah pemulung dan anak jalanan. Dengan memberikan pelatihan dan bantuan modal kepada masyarakat, mereka dapat memiliki keterampilan dan kesempatan untuk membuka usaha atau bekerja pada perusahaan yang lebih stabil dan menjanjikan. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, mereka akan memiliki alternatif yang lebih baik daripada menjadi pemulung atau anak jalanan. Perlindungan anak juga harus menjadi perhatian utama dalam pencegahan pemulung dan anak jalanan. Pemerintah perlu mengimplementasikan program perlindungan anak yang efektif, yang melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan dan eksploitasi. Dengan adanya program perlindungan anak yang kuat, anak-anak akan lebih terlindungi dan tidak terpaksa terlibat dalam kegiatan yang membahayakan seperti menjadi anak-anak jalanan atau pemulung. Terakhir, ada sosialisasi. Sosialisasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya menjadi anak jalanan ataupun juga pemulung. Nah, pemerintah dan masyarakat dapat juga melakukan sosialisasi secara aktif, memberikan informasi tentang konsekuensi dan risiko yang terkait dengan menjadi anak jalanan ataupun pemulung. Sosialisasi masyarakat akan lebih memahami alternatif lain yang lebih baik dan memilih jalan yang lebih aman dan produktif. Dengan melakukan pendidikan, program penanganan sampah, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, perlindungan anak, dan sosialisasi yang sistematis dan terkoordinasi diharapkan dapat mengurangi bahkan mencegah terjadinya pemulung dan anak jalanan. Jadi kesimpulannya adalah masalah sosial adalah kondisi yang merugikan masyarakat secara umum, baik itu dari segi ekonomi, politik, budaya, ataupun juga lingkungan, dan memerlukan solusi untuk mengatasinya. Masalah sosial ini dapat berupa kemiskinan, ketimpangan sosial, diskriminasi, pengangguran, kriminalitas, perjudian, narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, serta permasalahan lingkungan seperti polusi udara, air, dan tanah. Adapun juga undang-undang yang tadi saya jelaskan, itu penting untuk diingat bahwa undang-undang tentang anak jalanan ini bervariasi dari negara ke negara dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Namun, tujuannya adalah untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak anak jalanan sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan menjadi bagian yang produktif dari masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan guna memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan anak disabilitas masalah sosial. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari materi saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.